Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jaja Jailani di Mugunggwa Channel ya teman-teman. Jadi ini melanjutkan video yang kemarin, masih membahas tentang kisi-kisi bentuk soal EPS topik ya. Ini untuk reading ya. Jadi untuk teman-teman yang baru bergabung atau baru menonton, jadi bisa ya lihat video sebelumnya. Karena ini berurutan ya videonya itu. Jadi ada part 1, part 2. Nah, dan ini part 3 ya, teman-teman. Jadi lanjut ya, teman-teman, ini ke pembahasan aja langsung ya. Nah, di sini soal bentuk kelima ya, teman-teman. Ya, kemarin kan dibahas sampai ke bentuk keempat ya. Ya, soal binkan ya. Nah, pernah sebelumnya juga ada soal binkan ya. Soal binkan, tetapi binkan yang kemarin yang udah dibahas itu yang pendek ya. Nah, soal di sini binkan itu kan soal melengkapi yang kosong ya, atau mencocokkan kata ke kalimat yang panjang. Nah, di sini maksudnya di sini soal binkannya itu kalimatnya yang panjang ya. Kalau yang kemarin itu kan yang pendek ya. Kalau yang kemarin keluar 4 soal, nah ini keluar 2 soal ya. Soalnya kan kemarin pendek ya, jadi banyak 4 soal. Kalau ini panjang ya. Ya, ini keluar 2 soal ya. Terus tipsnya masih sama ya, lihat jawaban lalu cocokkan gitu ya, ambil poin di kalimat lalu cari kata yang hafal, kemudian pikir menggunakan logika ya. Pahami poin-poin di sekitar garis, kuasai tata bahasa. Tata bahasa di sini maksudnya grammar ya teman-teman. Tata bahasa itu grammar. Nah, ini tata bahasa di Hanggugo 1, Hanggugo 2 kan emang benar namanya tata bahasa ya, tapi kita sering mengenalnya dengan grammar ya. Nah, terus atau pahami kata penghubung seperti kreso, yoso, so dan lain-lain ya. Jadi masih banyak ya. Nah, untuk apa namanya trik ataupun cara mengerjakannya, di sini langsung aja ya ke contoh soalnya langsung supaya teman-teman mengerti ya. Nah, di sini benar ya binkan ya, di sini binkan, di sini emang kan benar kan kosong ya, kosong. Binkannya trokal ya, binkannya trokal, binkan di sini binkan kalau diartikan itu kosong ya, itu pada trokal. Nah, ini masukkan ya, masukkan. Nah, kajang paling ya, almajen. Nah, ini bener ya, bener. Jadi paling bener ya, gosel itu koresepsio, pilihlah ya. Jadi ya bener, kita milih yang bener gitu ya. Langsung aja ya. Acim buto dari acim di sini acim pagi kan, buto itu kan buto dari, kalau kaji kan buto kaji kan, acim buto dari pagi. Nah, di sini moriga jadi nggak apa-apa ya, misalkan yang moriga itu apa, yang tahunya itu cuma mori, yang nggak apa-apa, artikan aja mori ya. Jadi pagi, dari pagi, kepala gitu ya. Mani apa yo, mani di sini kan banyak ya, apa yo sakit, tetapi dalam kalimat ini ya diartikannya apa ya, sangat ya, sangat sakit gitu ya. Jadi bahasa Korea itu ya emang seperti itu ya teman-teman. Jadi gimana tergantung kalimatnya gitu ya. Terus mengartikan juga boleh ya per kata, tidak harus per kalimat langsung gitu ya. Jadi per kata juga asalkan kita memahami ya apa yang diucapkan oleh kita ya. Jadi gampang nantinya ya. Terus nalsiga cuoso, nah nalsi kan cuaca. Nah, gak di sini emang ya. Gak di sini bisa juga ya diartikannya jadi seperti ini, nalsiga cuacanya ya, jadi seperti itu kan, nalsiga cuacanya cuoso. Nah, ini dari cuoso ya, cuoso itu dingin ya. So di sini apa, karena ya. Nah, so juga di sini kan ada yang lalu, ada yang karena ya. Nah, gimana kalimatnya, gimana enak-enakinnya, gimana nyambungnya. Nah, ini nyambungnya ya karena ya, bukan lalu ya. Nalsiga cuoso, karena cuaca dingin, kamgie kolin got katayo. Nah, got katayo itu kan sepertinya ya, sepertinya. Jadi ini grammar ya, tata bahasa.
Kamgie kolita. Nah, ini dari kata kamgie kolita ya. Ini artinya, jadi dari sini nih, kamgie kolita ya. Kamgie kolita. Artinya itu flu ya. Flu. Nah, jadi udah ya gitu aja bacanya, langsung lihat ke jawabannya. Di sini nomor 1, kamgiyakeln tesosoyo. Nah, kamgiyak, nah kamgi kan tadi flu ya, flu. Nah, yak di sini kan yak berarti obat ya. Jadi obat flu gitu ya. Obat flu tesosoyo. Nah, di sini ini persamaan mokta ya. Tesita dari kata tesita, tesita atau tesida ya. Tesita. Telah makan, ini kan lampau double S, terus oyo ini kan lampau ya, berarti sudah gitu ya. Jadi sudah makan obat gitu ya, intinya gitu. Ini masuk ya, masuk ini ya. Terus odiga bulpion haseo gitu ya. Odiga, mana yang tidak nyamannya ya. Tidak nyaman di sini berarti diartikan mana yang sakitnya gitu ya, gitu ya. Lanjut, terus onje buto. Nah, ini onje kan kapan, buto dari. Apa sosoyo. Nah, ini apeda ini sakit ya. Sosoyo itu berarti lampau ya. Jadi onje buto dari kapan sudah sakit. Nah, ini kan udah dijelasin ya di sini tuh dari pagi ya. Acimbuto dari pagi udah dijelasin ya. Berarti bukan ini. Ya emang ini bener kan jawabannya nomor 1, tapi ya nggak apa-apa artiin supaya teman-teman tahu, barangkali ya ada yang belum tahu gitu ya. Terus we kamgie kolyosoyo gitu ya. Kenapa terserang flu? Saya katanya kan gitu. Di sini kan udah diceritain, udah dijelasin ya, nalsiga cuoso karena cuaca dingin, ya kan? Di sini ditanya lagi, we kenapa gitu ya? Enggak ya, ini enggak nyambung ya. Emang yang bener itu yang nomor 1 ya. Jadi kedepannya ya misalkan udah ketemu jawaban ya nomor 1, ya udah nggak usah pengen tahu ke jawaban yang lainnya ya. Kalau mau tahu ya nggak apa-apa. Tapi cuma cepet ya, jangan kelamaan ya. Seperlunya aja. Kalau tadi kan saya cuma mengartikan supaya teman-teman tahu ya. Lanjut ya teman-teman. Ini jawabannya nomor 1 ya teman-teman. Lanjut ya. Nah, ini masih ya. Kalau ada yang kayak gini berarti ini bin kan ya. Jadi perintahnya yang tadi, yang kajangal majin yang paling benar gitu ya. Di sini ya. Terus di sini Hangguge Kyoron gitu kan. Hangguge Kyoron kan. Jadi di sini pernikahan Korea gitu ya. Pernikahan Korea. Ini soal budaya ya, teman-teman. Nah, makanya teman-teman itu takutnya nanti keluar soal kayak gini ya. Makanya teman-teman dari sekarang hafalin budaya dan informasi Korea gitu ya. Sering-sering baca lah. Gak apa-apa nggak dihafalin juga. Yang penting baca aja ya, sering baca gitu ya. Hangguge Kyoronen gitu ya. Kalau, nah en di sini juga bisa diartikan kalau ya. Gimana enaknya aja. Gimana enaknya aja teman-teman bacanya gimana, mengartikannya gimana ya. Kalau pernikahan Korea gitu ya. Jontong Honle. Nah, jontong ini di sini itu ya apa namanya? Tradisional ya, tradisional. Honle. Nah, honle itu persamaan kyoron ya. Honle itu berarti menikah. Pernikahan tradisional wa di sini dan soyangsik kyoron siki ismnida. Soyangsik itu barat ya, berarti gaya barat. Kyoron sik pesta pernikahan gaya barat ya, ismnida ada. Jadi di Korea itu, sampai sini dulu ya terangin. Nah, jadi di Korea itu ada pernikahan tradisional dan ada juga gitu ya pernikahan gaya barat ya modern lah intinya kayak gitu mungkin ya, gaya barat ya. Terus nah Yoje Menen
Dan di sini juga bisa ya, kalau juga bisa diartikan kalau, ataupun ya gimana enaknya teman-teman lah, kayak tadi yang saya bilang gitu ya. Yojemenen kalau pada kan pada yojemenen kalau bentar lah, malah kepencet ya, bentar ya teman-teman. Nah, yojemenen kalau pada akhir-akhir ini gitu kan. Terus botong kan biasanya wedding dresser ipko. Jadi gaun pengantin ini ya. Gaun pengantin ini kayaknya bahasa Inggris juga kan gitu ya. Terus soyangsit kyoron sikel mani gitu ya. Jadi pernikahan gaya barat itu banyak ya. Hajiman. Nah, di sini akan tetapi jontong honle pada pernikahan tradisional pungsepdo bentuknya juga gitu ya. Ajik nama ismnida ya. Masih banyak ya tersisa. Jadi di Korea itu sekarang akhir-akhir ini biasanya biasanya diadakan pernikahan gaya barat gitu ya. Akan tetapi gitu kan hajiman masih ada yang tersisa gitu ya, pernikahan tradisional juga gitu ya, masih tersisa kan nama kan tersisa ya, namta masih tersisa gitu ya. Terus kyoron siki pernikahan ketnanhue setelah selesai pesta pernikahan, kyoron siki kan pesta pernikahan ya. Setelah selesainya pernikahan pesta pernikahan sinlang. Nah, sinlang itu mempelai pria ya. Makanya teman-teman di sini kalau bisa catat di pause dulu video sayanya itu. Lalu catat ya kosakata yang kurang mengerti atau kurang hafal ya. Sinlang di sini mempelai pria ya, mempelai pria. Jadi mempelai pria bumonim. Nah, di sini bumonim itu orang tua ya. Bumonim kwa dan cincok derege kepada cincok di sini apa ya? Kerabat. Nah, cincok derege itu kerabat ya. Jadi kepada kerabat dan orang tua mempelai pria gitu ya. Insarel terinande memberikan salam. Nah, insa kan salam, derida kan derida kan memberi. Derida insarel dari nende. Nah, nende di sini koma ya. Jadi ibarat koma ya. Jadi memberi salam gitu ya. Nah, ikosen ini titik-titik irago disebut. Nah, adalah gitu ya. Jadi disebut apa ya? Makanya teman-teman di sini hafalin budaya Korea ya. Korea nanti juga. Ini ternyata ini ya benar di sini tentang pernikahan ini ya. Coba lihat yang Google 2 ya. Ini halaman 43 ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman bukan 43 maksudnya bab 43 ya. Bab 43 di Google 2 ini. Masalah pernikahan ini. Budaya pernikahan ini dah. Di sini disebut apa ya? Jadi memberi salam kepada kerabat dan orang tua mempelai pria gitu ya. Intinya gitu ya. Disebut apa gitu ya. Ham. Nah, nomor 1 kan ham. Ham di sini ini kotak seserahan ya. Kalau di pernikahan kan suka dibawain kotak ya, kotak ataupun seperti hadiah kayak gitu. Ya kotak seserahan lah intinya kalau gitu ya namanya. Terus matson. Nah, matson di sini pertandingan ya. Enggak nyambung ya. Enggak nyambung. Nomor 1 juga enggak nyambung ya. Masa disebut kotak kotak seserahan. Nomor 2 apalagi ya pertandingan. Terus nomor 3 piebek ya. Piebek itu
Ya ini apa, ritual ataupun apa ya, ya ritual lah setelah menikah itu si kedua mempelai memberikan salam dengan cara, sebenarnya dengan cara apa ya, seperti sujud, bukan sujud sih, seperti memberi penghormatan gitu ya, kayak gitulah. Ada di buku ya, teman-teman lihat. Terus itu kepada kerabat dan orang tua si mempelai laki-laki ya. Jadi yang melakukan piebek itu, ini kan piebek ya, disebut piebek ya. Ini udah ketemu jawabannya nomor 3. Jadi yang melakukan piebek itu kedua mempelai ya, kedua mempelai kepada, nah di sini ya, kepada si orang tua dan kerabat si mempelai laki-laki. Nah sampai sini pahami ya, pahami kata-kata ini. Jadi gitu ya. Nah dari sini nomor 4 kioron ya, enggak ya, enggak, bukan. Ini kan udah bukan disebut kioron ya, tapi yang ditanyakan itu di sini kan udah jelas. Igosen ini disebut ya, irago disebut ya, disebut apa gitu ya, ya piebek ya gitu. Jadi nomor 4 ya, nomor 3 ya teman-teman. Lanjut ya teman-teman, ini soal budaya soalnya. Lanjut ya. Oh udah ya, udah ternyata. Ini langsung ke, oh ya bener, tadi kan cuma 2 soal ya yang keluar. Nah langsung ya, ini soal bentuk ke-6 ya, soal bentuk ke-6. Di sini ada soal cerita ya, soal cerita keluar 4 ataupun 6 soal ya. Ya, intinya gini lah, di sini satu cerita 2 soal itu bisa keluar ataupun enggak ya. Ini salah nulis di sini. Intinya gitu ya, gitu. Terus perintahnya biasanya tehan ya. Tehan itu tema, kuanhan terkait ya, katen yang sama, calmot taren yang salah, matnen ya, almajen yang tepat ya. Ini sebenarnya sama, disamain aja artinya sebenarnya ya, yang sama terus yang tepat itu sebenarnya apa ya, artinya sama aja. Terus sen iyu atau sayu alasan penulisan ya. Sen kan seta kan nulis ya, iyu kan alasan, jadi alasan penulisan. Terus kel ya, kel tulisan, nanti di soalnya ya, nanti di perintahnya kel tulisan. Terus keninji gore ya, berarti ini pilihlah tulisan ya, nanti ada lah. Terus solmyong itu penjelasan, solmyonge ya, kan pada, jadi pada penjelasan. Terus owi, nah di sini owi itu kosakata ya teman-teman, kosakata ya. Terus baren, olbaren, katen, oren gitu ya, yang benar atau yang tepat ini masih sama ya, sama katen gitu ya. Terus matnen gitu ya, masih sama ini ya, persamaannya gitu ya. Terus matjanen, taren, telin, anen, calmot yang salah atau tidak tepat gitu ya. Ya kata-kata ini apa ya teman-teman tulis kalau bisa, buat mempermudah nanti kalau ada perintah soalnya gimana. Ya sebenarnya apa namanya ya, ya intinya gitu ya, buat teman-teman supaya mengerti nanti kalau menghadapi soal itu, oh perintahnya ini kayak gini gitu kan. Nah ini di sini ada penekanan ya dari saya. Lancarkan membaca ya teman-teman. Jadi ini soalnya kan bentuk cerita pasti panjang ya, lancarkan membaca gitu ya. Terus kuasai penalaran info atau budaya Korea. Nah ini di sini maksudnya yang tadi ya, kayak tadi takutnya keluar ya soal budaya ataupun informasi Korea. Jadi makanya kuasai ya penalarannya. Terus latih mencari poin-poin penting gitu ya teman-teman, latih ya, dilatih dari sekarang. Terus biasakan baca soal tipe ini dengan teliti. Nah teliti ya, soalnya di soal kayak gini biasanya banyak yang menjebak ya teman-teman, jadi harus teliti nih. Soalnya ini apa ya, susah-susah gampang ini, soalnya ya emang bener banyak yang menjebak gitu ya, takutnya itu nanti malah
kekecoh gitu ya. Lanjut aja ya teman-teman, ini ke contoh soal ya, langsung ya. Nah, di sini ya. Nah, di sini kan udah ada ya. Udah ada apa namanya? Yang kayak tadi kan. Ilgo mose tehan. Nah, di sini tehan ya. Sebenarnya poinnya di sini enggak apa-apa ya. Yang keninji itu, terus yang kalau di sini enggak diartiin juga enggak apa-apa. Tapi yang jadi poin penting pertanyaan itu tehan ya. Tehan di sini tema ya. Jadi kita disuruh nyuruh apa? Nyari tema gitu ya. Nyari tema dari cerita ini ataupun ya yang ada di kotak inilah intinya gitu. Ya anggap aja cerita lah, soalnya panjang ini ya. Langsung ya. Langsung Hangogenen. Nen itu bisa juga kalau ya, ataupun gimana lah penulisannya. Kalau di Korea gitu ya, bom itu musim semi ya. Terus yorem itu musim panas. Gyeol musim dingin gitu ya. Gyeol sagechori semnida. Jadi ada 4 musim gitu ya. Bom, yorem, kaul kan musim gugur ya. Kaul musim gugur. Kalau Gyeol musim dingin. Terus sagechol. Nah, di sini sagechol sa kan il samsa sa 4 ya. Terus giechol di sini musim ya, musim semnida. Jadi ada 4 musim ya. Nah, di sini bomenen nen kalau kan nen kan saya artinya kalau ya. Terus itu diartiin kalau saya pada ya, gimana enak bacanya aja gitu ya. Terus kalau diartiin kayak gini kalau saya. Ini cara saya ya. Nen kalau pada musim semi gitu ya. Tatet itu kan hangat, go dan yepen kot, bunga yang indah. Yepen kan cantik ya, bisa cantik bisa indah kalau dalam kalimat ini gitu ya. Terus yepen kot, bunga yang cantik ya. Pimnida ya, ini dari kata pita ya, pita itu mekar. Pita mekar ya. Jadi bunga yang cantik atau yang indah itu mekar ya. Terus yoremenen kalau pada musim panas gitu ya. Mutop semnida. Mutop ya. Mutop semnida. Mutop di sini gerah ya. Gerah. Mutop. Nah, di sini mutop gerah. Gerah ya kalau musim panas gitu ya. Yoremenen kalau pada musim panas gitu ya. Nomu toboso. Nomu itu sangat, toboso panas. Topta toboso sangat panas. So karena, jadi artinya karena pada musim panas sangat panas gitu ya. Ilhagiga pekerjaan himdemnida. Jadi lelah ya, lelah. Jadi lelah intinya gitu ya. Terus kreso. Nah, kreso ini kata penghubung ya. Kreso sehingga gitu ya. Manen saram dari. Jadi banyak orang-orang, saram kan orang ya, del di sini kan berarti para ya, jadi lebih dari satu, jadi orang-orang gitu ya. Manis saram dari banyak orang-orang yugarel kamnida. Yuga ini liburan ya, yuga liburan, pergi ke kamnida, pergi liburan gitu ya. Terus apa ini, towirel piheso. Towi di sini panas ya, panas.
Towi panas, piheso dari kata pihada ya, ini pihada. Pihada dari kata pihada. Menghindari ya, menghindari. Jadi menghindari panas ya, gitu ya intinya. San, ina, so di sini karena menghindari panas gitu ya. San gunung, ina atau ina kona atau ya. Jadi ina terus kona itu artinya atau ya. San ina bada, san atau gunung, bada kan laut ya, kok gunung. San gunung atau laut gitu ya. Kang sungai, deng, dan deng itu lain-lain ya. Deng itu lain-lain ya, dan lain-lain gitu ya. Terus nolo. Nah, nolo itu dari kata nolta, bermain ya. Bermain. Kaso pergi. Terus so lalu swimnida dari swipta dari kata swita istirahat ya. Jadi pergi main dan beristirahat gitu ya. Terus kalrenen, kal itu gugur ya, musim gugur. Kalrenen kalau pada musim gugur gitu ya. Nalsiga son hamnida. Jadi cuacanya, nalsi kan cuacanya dingin ya. Son hada kan dingin. Terus namudel do, namu kan pohon, namudel do, jadi pohon-pohon, dal kan lebih dari satu, jadi pohon-pohon, do itu juga. Terus tanpung di sini nama pohon ya, nama pohon tanpung. Jadi tanpungi teroso gitu ya, teroso. Del. Berarti pohon-pohon tanpung juga. Oso kemudian ya pemnida, cantik ya, sangat terlihat cantik ya, gitu ya. Terus hanel ya, hanel itu apa namanya ya, langit, hanel itu langit, do juga gitu ya. Nopko tinggi, jadi terlihat tinggi ya. Jadi si langit itu terlihat tinggi ya, emang terlihat tinggi soalnya nggak ada awan gitu ya. Terus malgayo cerah ya, malgayo cerah gitu ya. Terus cam, nah di sini cam apa ya, cam itu artinya, cam di sini begitu ya, jadi begitu indah ya, begitu indah. Arem damnida, begitu indah. Terus kyaurenen kalau pada musim dingin, cupsemnida ya, dingin gitu ya. Terus nun di sini nun mempunyai dua arti ya. Nun ada mata, ada salju ya. Di sini artinya salju. Nundo salju juga, mani omnida, banyak turun ya. Terus teki khususnya canbarami. Nah, di sini canbaram itu angin dingin ya. Canbaram. Di sini canbaram angin dingin ya. Tulis ya teman-teman. Bul tenen, ketika bul itu kan berembus gitu ya, dari kata bulta. Bul tenen ketika berembus, to lebih ya, cupke lebih, cup kan cuo cupta lebih dingin ya, lebih dingin. Nekyo jimnida gitu ya, merasa gitu ya, intinya gitu. Nah di sini sebenarnya udah jelas ya, di sini langsung sebenarnya kalau untuk disuruh nyari tema, triknya sebenarnya ya, satu kalimat aja ya, baca dari depan ke
sampai titik aja ya. Kalau saya kan tadi mengartikan supaya ini takutnya teman-teman ada yang belum tahu gitu ya masalah ini gitu ya. Jadi saya artiin tadi ya. Walaupun saya juga ngartiinnya ya kayak gitu per kata ya. Nah, jadi yang dimaksud tadi itu sampai titik ya. Kalau mencari tema itu tehan kan tema sampai titik dulu. Nah, baca ini 한국에는 봄, 여름, 가을, 겨울, 사계절 있습니다. gitu ya. 사계절이 있습니다. Ya berarti ini membahas tentang musim Korea gitu ya. Nah, kita langsung lihat ya ke sini. Nah, misalkan di sini belum ketemu misalkan ya sampai satu titik ya baca lagi sampai titik ke sini misalkan sampai ke sini ya misalkan gitu nanti carinya ya. Jadi nggak perlu baca sampai beres ya. Atau di akhir ya, di akhir kalimat nanti, di akhir kalimat nanti teman-teman bacanya ya kalau nggak ada di awal atau di akhir ya. Gitu aja ya kuncinya teman-teman kalau mencari tehan atau tema ya. 한국의 노래 ya. Jadi lagu Korea ya, bukan ya. Bukan. Terus 한국의 계절 ya, ini 계절 ya. 계절 kan musim ya. Jadi ini musim Korea, jadi nomor 2 ya teman-teman. Nah, misalkan artiin ya nomor 3. 한국의 꽃과 나무. Jadi pohon dan bunga Korea ya, bukan ini ya. Bukan. 한국의 영화 film Korea, bukan juga ya teman-teman. Jadi jawabannya nomor 2 gitu ya. Jadi ingat-ingat ya tadi teman-teman. Jadi kalau disuruh nyari tema, satu kalimat baca ya sampai titik gitu ya. Ataupun 2 titik ya di awal kalimat itu ya sampai ya di awal-awal atau di akhir-akhir gitulah intinya gitu ya teman-teman. Langsung ya teman-teman ke soal berikutnya. Contoh soal berikutnya. Nah ini enenge kaso. Ini sama ya disuruh nyari apa tadi tema ya. Nah coba kita terapin ya dari apa namanya dari kalimat awal sampai titik gitu ya. Coba kita terapin ya. enenge kaso 통장을 만들려면 jika hendak membuat buku tabungan ya pergi ke bank gitu ya. Terus 신분증이 필요합니다. Oh bukan. Jadi apa? enenge kaso pergi ke bank lalu 통장을 만들려면 jika ingin membuat buku tabungan 신분증 itu TP apa sih ID card gitu ya ID card 필요합니다 membutuhkan ya. Jadi kalau mau membuat buku tabungan membutuhkan ID card ya. Coba sampai sini aja ya langsung kita cari jawaban ya. 통장에 서명하기 nah di sini gigi semua di sini nggak ada arti ya jadi 통장 itu buku tabungan pada buku tabungan somyong tanda tangan pada buku tabungan bukan ya. 은행에서 송금하기 송금 mengirim ya 송금하다 mengirim esok kan ke bank ya mengirim ke bank bukan ya melakukan pengiriman di bank maksudnya gitu ya. 은행에서 di bank gitu ya. Di bank melakukan songgem mengirim gitu ya. Bukan juga ya. 은행에서 통장 만들기 ya. Nah, di sini udah kayaknya nomor 3 ini ya. Nomor 3 ini. Ya ini 은행에서 di bank 통장 buku tabungan 만들기 membuat buku tabungan di bank gitu ya. Nomor 4 외국인 등록증 ID card ya bukan juga jadi udah ketemu ya teman-teman. Jadi ini udah ketemu. Jadi nomor 3 ya 은행에서 통장 만들기 misalkan mau apa namanya mau ditekanin ya ini bener nggak sih buat apa namanya buat membuat buku tabungan gitu ya. Coba di akhir kalimat kita langsung periksa ke akhir kalimat aja ya. 그리고 dan 통장에
pada buku tabungan somyongel tanda tangan hamyon. Jika ingin apa? Somyongel tongjangi balgem. Oh, jadi gini ya. Jadi kalau ingin apa? Dikeluarkan gitu ya, buku tabungannya diterbitkan. Nah, di sini harus gitu ya, intinya harus tanda tangan ya di buku tabungan gitu ya. Udah ya, udah kayak sepertinya itu apa namanya, kunci ya. Jadi kunci kalau nggak di awal kalimat, di akhir kalimat gitu ya, ataupun di awal kalimat terus baca di akhir kalimat gitu ya, untuk penekanan gitu ya teman-teman. Nah di sini di sini nggak ada arti ya, nggak ada arti. Jadi nggak usah dipikirin ini ya. Ini gigi ini apa artinya, nggak usah ya. Lanjut ya teman-teman. Nah nomor 17. Di sini C Iremen, C itu saya, Iremen nama, C Iremen nama saya, Kim Yong-su입니다 adalah Kim Yong-su. Terus Chonen saya. Nah di sini bentar, suruh apa dulu ini? Oh ini cotton ya. Bentar, saya lupa tadi nyuruh apa, disuruh apa ini ya. Oh ini cotton. Jadi disuruh yang benar ya, dibenar ya, suruh nyari yang benar ya. Jadi nanti di sini di 1 2 3 4 ada yang benar ya mengenai bentuk cerita ini gitu ya. Cerita yang ada di kotak ini gitu ya intinya. Terus lanjut ya, tadi sampai mana, sampai sini ya. Chonen, oh ya. Chonen Kambodiae innen ya. Jadi Chonen saya Kambodiaeso di Kambodia innen ada, innen ya, innen dibaca innen. Jadi saya ada di Kambodia gitu ya. Kamboja ya, Kambodia itu Kamboja. Hangguk Yoheng Saeso Ilhamnida bekerja di Biro Wisata Korea gitu ya. Jadi ini namanya apa namanya, biro wisatanya namanya Hangguk Yoheng saya, tapi ada di Kamboja gitu ya. Soalnya kan tinggal di Kamboja gitu ya. Gitu. Terus Kambodia iso di Kamboja Sanji ini apa ya, kabupaten. San di sini kan, San kan gunung ya, Ji di sini berarti di kabupaten dekat gunung lah intinya kayak gitu ya. Ya di daerah lah, daerah deket gunung gitu ya, di Kambojanya itu gitu ya. Ilnyon Gesemnida sudah melewati 1 tahun gitu ya. Dwita ya, bener ya. Dwita kan telah. Jadi telah 1 tahun gitu ya intinya. Jadi si Kim Yong-su ini ada di Kamboja gitu ya. Sampai sini dulu dijelasin ya. Ada di Kamboja. Jadi dia itu bekerja di Biro Wisata Hangguk Yohengsa gitu ya. Dia tinggalnya itu di daerah pegunungan gitu ya. Sudah tahu 1 tahun dia di situ gitu ya. Gitu ya. Terus lanjut ya. Choegenen kepada saya gitu ya. Chohen Kambodia Jinguga Ismnida ya. Bagus ya, Kambodia Jinguga Ismnida. Jadi ada kepada saya itu ada teman orang Kamboja yang bagus ya menurut dia itu gitu ya intinya. Terus Iremen Samet Imnida, jadi dia tuh punya temen ya yang menurut dia bagus ya, cawan itu berarti baik lah intinya kayak gitu ya. Namanya itu Samet ya, Samet Imnida adalah Samet. Samesen, kalau Samet Uri Yoheng Saeso di biro wisata kami gitu ya. Uri kan kami di biro wisata kami ya. Ilhanen bekerja ya gitu ya. Anewon Imnida sebagai, Anewon itu apa ya? Anewon pemandu ya. Anewon itu pemandu. Jadi si Samet itu jadi bekerjanya itu di biro wisata ya. Biro wisata tapi
ya satu pekerjaan tapi dia itu sebagai pemandu gitu ya, intinya gitu. Samesen kalau samet yongorel bahasa calhamnida, jadi pintar berbahasa dia itu ya gitu. Terus krojiman akan tetapi gitu ya, krojiman itu akan tetapi. Terus angkerowatero, angkerowat. Nah di sini angkerowat itu nama tempat wisata ya yang ada di Kamboja ya, yang candi Angkro itu. Angkerowatero 관광을 오늘 sekarang onel hari ini ya, onel itu hari ini ya, hari ini Kuanggang berwisata ke Angkrowat gitu ya, ke Angkrowat. Hangugin kan orang Korea, manki temune, oh ketika banyak ya orang Korea hari ini berwisata ke Angkrowat gitu ya, ya gitu ya, artinya gitu, ke Angkrowat. Terus yojem akhir-akhir ini Hangugodo bahasa Korea juga gitu ya. Beugo isem sedang belajar bahasa Korea ya gitu ya. Intinya samesen, kalau samet 28 apa ya bahasa Koreanya untuk usia sumulyodol ya. Samesen sumulyodol sarimnida gitu ya. Bener ya teman-teman, takut salah, kalau salah komentar ya, komentar bang salah gitu ya. Terus coboda dibanding saya gitu ya, 7 tahun ya, udah pakai itu aja ya, saya coboda dibanding saya, daripada saya gitu ya. 7 tahun kan, sal kan tahun, 7 tahun ina atau nana ina kona gitu ya, ina itu atau orijiman muda ya, tapi jadi lebih muda 7 tahun gitu ya, intinya. Tapi urinen kita cohen cinguimnida, teman baik gitu ya, teman baik. Sampai situ paham ya teman-teman ya, semoga paham lah intinya gitu ya. Terus langsung lihat ke jawaban ya teman-teman. Kim Yong Sue nainen 28 tahun gitu ya, asalkan tahun gitu aja ya teman-teman ya. Kim Yong Sue nainen 28 tahun gitu ya, jadi umur dia Kim Yong Sue itu 28 tahun gitu ya. Bener enggak ya? Langsung ya cocokin. Salah ya, soalnya yang 28 itu si Samet ya, si Samet ini bener sekali kan, Samet kan 20 tahun ini ya gitu ya. Salah berarti ya, kalau Kim Yong Soo kan ini bukan ya, bukan ya. Terus Kim Yong Soo dan Han Gugo Son Seng Nim, jadi si Kim Yong Soo itu guru katanya, Son Seng Nim kan guru bahasa Korea katanya, bukan ya. Tapi temannya si Samet kalau si Kim Yong Soo itu. Tapi dia bekerja di Hanguk Yoengsa yang ada di Kamboja. Gitu ya. Gitu ya teman-teman. Terus yang ini kan nomor 3. Samesen Hanguk에서 di Korea salgo tinggalnya gitu ya. Sedang tinggal di Korea, Samet sedang tinggal di Korea, bener nggak? Salah juga ya, tapi dia di Kamboja ya, di Kamboja. Kalau misalkan di sini jawabannya misalkan si Kim Yong Soo tinggal di Kamboja, nah itu benar baru ya, baru benar gitu ya. Terus nomor 4, Kim Yong Soo dan si Kim Yong Soo gitu ya. Ilnyon Jone Kambodiae wasmnida. Nah ini yang benar ya, soalnya kan di sini ya. Mana tadi, mana, oh ini ya. Kambodia eso di Kamboja, Sanji di daerah gunung, Ilnyon Wesemnida telah 1 tahun gitu ya. Ya benar ya. Kim Yong Soo, Kim Yong Sunan kalau si Kim Yong Soo, Ilnyon 1 tahun, Jone sebelumnya Kambodiae Wasemnida telah datang ke Kamboja 1 tahun ya. 1 tahun sebelumnya ya. Bener ya, ini bener ya. Yang nomor 4 gitu ya. Sebenarnya kalau apa ya,
Ya, emang bener harus teliti ya kalau di sini, soalnya kan menjebak di sini ya, menjebak. Nah ini sepertinya ini juga menjebak ya, menjebak. Kalau nggak apa namanya, nggak teliti, pasti ya, pasti ini disangkanya si Samet gitu ya, yang 28 tahun, di sini ada 28 tahun. Kalau nyocok-nyocokin gitu ya, cuma angka aja nggak bener ya. Tapi kalau nyocokinnya masalah nama, ini sih cocokin sampai sini gitu ya. Oh ini beda ya, beda, ini Kim Jong Soo, tapi ini si Samet gitu ya, berarti salah gitu ya. Ya kalau soal kayak gini harus teliti ya, makanya teman-teman harus teliti ya. Lanjut ya teman-teman. Nah ini ya yang benar berarti ya, tadi ya disuruh yang benar, ini masih nyatu sama, aduh. Nah ini ya, ini perintahnya berarti Katen yang benar ya, masih yang kayak tadi perintahnya. Hangukeso di Korea, unjonel saya baca langsung artiin ya, tapi teman-teman nanti barengin gitu ya, perhatiin. Hangukeso di Korea, unjonel haryamyeon, jika mau mengendarai di Korea gitu ya. Unjan myonoga isoya hamnida, harus mempunyai SIM ya. Unjon myonoga itu SIM ya. Ini SIM ya, artinya SIM. Unjon myonoga SIM ya, harus mempunyai SIM gitu ya intinya. Terus unjon myonorel taryomyon, jika ingin tario jika ingin mendapat ya, ini dari kata tada ya, tada, dari kata tada, tapi menerima di sini ya seperti lisensi kayak gitu ya. Unjon myonorel taryomyon, jika mau mendapat lisensi izin mengemudi lah intinya kayak gitu. Sigando mani koliko. Nah sigan waktu, do juga, mani banyak, kolita itu menyita waktu ya, menyita waktu. Go dan tondo uang juga, mani nida banyak ya, dikeluarkan intinya gitu. Terus unjon myonorel surat izin mengemudi gitu ya. Taryomyon, jika ingin mendapatkan monjo terlebih dahulu, anjon gyoyuk. Nah anjon kan keselamatan, gyoyuk pelatihan, jadi pelatihan keselamatan. Badaya hamnida, bada ini dari kata bata. Nah di sini sama ya, mendapatkan, tapi bedanya di sini tuh yang tada itu, yang tak di sini lisensinya ya. Kalau di sini bata ini untuk menerima, untuk secara umum ya. Kalau ini untuk khusus gitu ya. Bata ya hamnida gitu ya. Harus apa namanya, mendapatkan pelatihan terlebih dahulu gitu ya, pelatihan keselamatan gitu ya. Terus sihomdo segi, jadi sihom itu ujian ya, jadi ujian. Segi menulis, ujian menulis. Sihom gua, jadi sihom ujian menulis, gua dan silki ujian praktek, silki ujian praktek ya. Sihom kan ujian, silki praktek, ujian praktek gitu ya. Kaji, dua ya, kaji, di sini kaji macam ya, macam-macam, jadi kaji dua macam. Buaya hamnida ya. Jadi harus mengikut dua macam ya, tesnya itu ya, sama seperti kita kan, sama di Indonesia juga gitu ya, tes tulis, tes praktek gitu ya. Terus kerigo dan unjon myonoenen, yang pada surat izin mengemudi. Jadong cae mobil, pada mobil gitu ya. Jongriyu jenis ya, pada jenis mobil gitu ya. Tara berbeda. C di sini apa ya, nomor ya, nomor. C
C di sini nomor. C nomor 1 Jongmyono ya, Jongmyono itu lisensi ya, jadi lisensi nomor 1 gitu ya, dan C I Jongmyono Kaisende gitu ya. Jadi ada dua macam ini ya, ada dua lisensi nomor 1 gitu ya. Terus ada lisensi nomor 2 gitu ya. Terus kenwa mulcaral truk besar unjon haryomyon jika mau mengendarai truk besar gitu ya. C il jongmyonoka pilyamnida membutuhkan lisensi nomor 1 gitu ya. Nah gitu intinya. Langsung ke jawabannya teman-teman. Ini ada unjon myeonora tanande biyen tendian semnida. Jadi tidak ada gunanya ya mendapatkan SIM itu katanya gitu ya. Enggak ya, ini enggak benar ini. Ya berguna ya gitu ya. Terus nomor 2 kenwa mulcara unjon haryomyon jika mau mengendarai truk besar. C I Jongmyonoga pilihan membutuhkan ya, pilihan tidak membutuhkan lisensi nomor 2 gitu ya. Salah ya, harusnya kan nomor 1 ya. Di sini kan sudah jelasin nomor 1 kan wamulca di sini ya, kan wamulca unjon myonoryomyon gitu ya. C I ini kan bener ya, ini kan harusnya nomor 1, ini nomor 2, salah juga ya. Nah nomor 3 silce unjonman calhamyon. Nah ini silce itu benar-benar ya, artinya silce benar-benar unjonman jika hanya benar-benar pintar mengendarai gitu ya artinya. Terus unjon myonorel badal suwi sembilan, jadi bisa mendapatkan ya, salah ya. Kalau benar-benar pintar ya belum tentu lulus gitu ya ujiannya gitu ya. Bener nggak sih? Bener ya. Terus nomor 4 jadong cae mobil jongryue jenisnya gitu ya, tara berbeda, unjon myonoe SIM-nya lisensi mengemudinya, jongryuga jenisnya tarem tidak berbeda ya. Tarem tidak berbeda ya, memang benar berbeda ya. Ini kalau mau mengendarai yang besar berarti harus yang lisensi nomor 1 gitu ya. Kalau yang kecil mungkin nomor 2 gitu ya. Emang benar berbeda ya. Ini jawabannya nomor 4 gitu ya. Masuk ya nomor 4. Lanjut ya teman-teman. Nah ini nomor 19 ya. Di sini ada taum salmiyongi almajen ya. Owi. Nah kosakatanya ini di sini owi kan kosakata ya. Owi kosakata, disuruh nyari yang benar, kosakatanya yang mana gitu ya. Kita baca ya kalimatnya. Pendek ini ya. Hanguk saramderen, orang-orang Korea, dal kan para ya, para orang-orang Korea gitu ya. Bukan para, apa sih, lebih dari satu orang gitu ya, jamak ya, apa sih namanya? Kalau lebih dari satu orang, gitulah intinya ya teman-teman. Hanguk saramderen, kalau orang-orang Korea gitu ya, orang-orang Korea dal kan gitu ya. Terus kyoronen gitu ya, menikah, hakona atau gitu ya, isarel hanhue pada setelah pindah ya, isa kan pindah. Terus kajok gitu ya, keluarga. Ina, nah di sini ada ina, ini atau ya, ina kona na ina kona atau ya. Cingu teman. Nah wesa dongryurel ini rekan kerja ya, rekan perusahaan ya, wesa rekan perusahaan jibe code amnida, jadi mengundang ke rumah ya. Jadi intinya kalau sudah menikah
atau pindah rumah gitu ya, intinya gitu. Jadi dia itu mengundang rekan satu perusahaan ataupun teman ataupun keluarga gitu, intinya gitu ya. Nah, di sini apa ya? Apa di sini kosakatanya yang dicari yang almajen yang paling benar gitu ya. Isa kan pindah ya. Pindah di sini. Bukan ya? Bukan. Bukan ya, tapi yang dimaksud di sini cari yang paling yang benar itu maksudnya itu ini nama acaranya ya, nama acaranya mengundang itu apa gitu ya. Gitu ya. Isa kan pindah, lo pindah kan eh gak masuk ya. Terus wisik itu makan pabrik di luar ya gitu ya. Terus Jipteri, nah ini Jipteri ya. Jipteri ini jawabannya. Ini soal budaya ini. Soal budaya, makanya teman-teman baca-baca lagi gitu ya. Takutnya ada yang kayak gini keluar gitu ya. Nanti nggak bisa jawab kan, ya sayang sekali gitu ya. Nah, kalau yang nomor 4, hengsa itu acara ya. Bukan juga ya. Tapi ini, makanya kalau teman-teman dicari apa, ya intinya teman-teman cari apa ya, baca lagi, buka lagi masalah budaya Korea gitu ya, supaya teman-teman kalau ada soal kayak gini bisa ya, bisa mengerjakannya. Ini namanya Jipdri ya, soalnya nanti ada Jipdri gitu, nanti kata-kata ini, kalimat ini ada di bawah Jipdri ini ya, penjelasannya ada nanti gitu ya teman-teman. Nah, ini soal budaya juga ya teman-teman, bukan budaya sih, informasi Korea ini ya. Ini adanya di bab 25 Hanggugo 1 ya, Hanggugo 1 bab 25. Buka-buka lagi ya teman-teman, buka, hafalin lagi. Ini artiin ya, artiin aja, gak apa-apa ya artiin. Buwal Jordan gitu ya. Jadi apa namanya ya, Buwal Jordan itu hari kenaikan Isa Al-Masih ya. Ini tentang budaya ya, informasi budaya. Ini Buwal Jordan. Jadi hari kenaikan Isa Al-Masih ya. Nah, di sini ada Yesunim. Jadi Yesus ya, Yesunim itu Yesus ya. Ini bukan agama kita ya. Yesunim, Tuhan Yesus. Gak apa-apa ya, bahas aja ya. Yesunim, Tuhan Yesus, buwal hasin gitu ya. Buwal hasil itu kebangkitan ya. Buwal hasil itu kelahiran, kebangkitan gitu ya. Kebangkitan Gosel, Kinyom Hanen, Narim Nida gitu ya. Jadi hari Kinyom kan memperingati hari, memperingati kebangkitan gitu ya. Kebangkitan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus ya. Ini Buwalcol ya namanya gitu ya, intinya gitu. Terus Chonjukyo itu Katolik ya. Terus Chonjukyo Katolik. Nah, atau Kidokyo. Nah, di sini Kidokyo itu Kristen ya, Kristen. Terus Sinjadel, del di sini kan para berarti. Sinjadel para penganut ya. Nerd itu penganut ya. Penganut di sini. Sinja penganut gitu ya. Inal hari ini ya. Inal hari ini talgiane pada talgial di sini, talgial itu telur ya, telur. Jadi persamaan kieran talgial telur ya. Pada telur yepen cantik ya. Kerimel keryoso ya. Kerimal kerida menggambar di telur yang cantik gitu ya pada hari ini gitu ya. Pada hari memperingati ini kan inal hari ini gitu ya. Jadi hari ini tuh terus Chonjukyo ataupun apa Kristen, Katolik gitu ya. Terus penganut-penganutnya gitu ya. Pada hari ini menggambar apa di telur gitu ya.
gambar yang cantik gitu ya, menggambar yang cantik gitu ya, di telur gitu ya intinya gitu. Terus so lalu ya, lalu soro saling nanuo, nah nanugi, nanuo bukan nanugi. Kalau nanugi kan apa, bagi ya. Nanuta berbagi ya, nanuta berbagi, soro saling nanuo berbagi, moksem nida. Jadi saling berbagi makanan ya, gitu ya intinya. Terus talgianen, kalau telur, seroun yang baru, sengmyong itu apa ya namanya, kehidupan gitu ya, kehidupan. Sengmyong kan kehidupan. Teonanen yang lahir, teonada kan lahir. Teonanen yang lahir, gosel itu Uimi kan arti hagi. Jadi mempunyai arti intinya gitu ya. Temune ketika ini gitu ya, bual core pada apa namanya, kenaikan Isa Al-Masih, moki makan sijak hetago gitu ya, sijak hetago. Jadi dikatakan jadi intinya gini ya, ini soalnya harus dihafal ya, harus dihafal. Jadi yang apa, kata-katanya nanti hafalin aja ya, soalnya kayak gini nggak apa-apa ya kalau baca serampangan aja. Nanti kalau kayak gini langsung lihat jawaban gitu ya, langsung lihat jawaban. Yang pasti ini buwalcol gitu ya. Kalau Christmas kan beda lagi, sokatan sinil kan beda lagi, kalau Ramadan kan apalagi gitu ya, beda. Tapi nggak apa-apa ya, jadi ini jelasin aja ya. Jadi maksudnya di sini, jadi pada hari buwalcol ini, jadi orang-orang itu ataupun penganutnya ya, terus kita Katolik, terus Chonjukyo itu Kristen ya, Kristen dan Katolik, terus penganutnya gitu ya, menggambar gambar yang cantik gitu ya di telur ya, di telur, terus saling berbagi dan memakannya gitu ya, intinya gitu. Terus si telur ini mempunyai arti ya, kehidupan yang baru gitu ya, intinya gitu. Jadi gimana ya, jadi sebagai simbol lah, simbol lahirnya kehidupan yang baru, intinya kayak gitulah intinya ya teman-teman. Jadi ini emang bener ya, soal budaya itu emang harus dikuasai ya, bukan kuasai ya, ya minimal baca aja ya, baca supaya tidak asing kalau oh ini ada kata bualcol gitu kan. Ataupun kalaupun tebak-tebakan, ini di sini sering disebut ya, bualcol berapa kali ya bualcol di sini lagi ya. 1, 2, mana lagi? Nah 3 ya, buwalcol. Sedangkan sokatan sinil, Christmas, Ramadan di sini nggak ada sama sekali ya kata-kata yang gitu ya. Berarti ini buwalcol gitu ya. Ini jawabannya yang bertiga ya teman-teman. Jadi ini pembahasan soal ini udah selesai ya, sampai ini 20 soal ini udah selesai berurutan ya. Nanti kedepannya insya Allah saya akan memberikan ya kisi-kisi bentuk soal juga, tapi listening nanti ya, nanti kalau bisa juga insya Allah ya nanti ditambah dengan penjelasan kayak gini ya, terus trik-triknya juga ya nanti insya Allah diberikan ya. Gitu aja ya teman-teman, ini kepanjangan juga, mohon maaf kalau penjelasan saya di video ini kurang dipahami sama teman-teman ya, mohon maaf sekali ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.